dengan yoga atau meditasi atau bertapa atau bersemedi, baik untuk tujuan kesehatan atau tujuan untuk menenangkan diri atau untuk tujuan yang lainnya. Maka di sini saya akan ringkaskan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yoga itu ada 3 macam. Dan kita punya catatan juga insya Allah terhadap fatwa ini. Yang pertama, yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain. Hukum melakukannya bagi orang Islam adalah haram. Ini fatwa MUI nomor 1 dari sebuah PDF halaman 5. Dari 3 jenis yoga, nomor 1 dalam fatwa MUI ditegaskan hukumnya haram. Yang kedua, yoga yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain, hukumnya juga haram. Sebagai langkah preventif, dalam kurung sad al-dzari'ah, menutup pintu kepada keburukan. Dan Nabi SAW mengingatkan jemaah sekalian, masalah tasyabbuh ini sudah menjadi sunnatullah juga. Ada sebagian umat Islam yang terjerumus di dalamnya. Beliau pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh sebagian kalian benar-benar akan ikut-ikutan kepada umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang dob, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut masuk. Artinya sampai pada tingkat yang sangat parah, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Ada umat Islam yang ikut-ikutan kepada mereka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini diantara hadis-hadis yang melarang keras menyerupai mereka. Satu lagi jemaah sekalian, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain mu'asfarain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku menggunakan 2 pakaian yang dicelup dengan usfur. Usfur itu sejenis tanaman untuk mewarnai pakaian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Sesungguhnya pakaian seperti ini termasuk pakaiannya orang-orang kafir, maka jangan engkau gunakan. Maka kita pun paham larangan tasyabbuh sampai pada adat kebiasaan, bukan sekedar ibadah mereka atau urusan agama mereka. Meskipun hanya terkait dengan adat kebiasaan mereka, apabila itu ciri khas mereka, maka dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan haramnya tasyabbuh jamaah sekalian juga termasuk yang disepakati ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Sebagaimana diantaranya dinukil oleh Imam Abu Sa'adat Mansur bin Yunus Al-Buhuti dalam kitab beliau Kashful Qina an Matanil Iqna. Ini salah satu rujukan utama dalam madhab Hambali. Beliau mengatakan, wa yahrumu kullu ma fihi takhsis ka'idihim wa tamyizun lahum wa huwa min at-tashabbuh bihim. Dan diharamkan bagi seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang merupakan kekhususan orang kafir atau sesuatu yang membedakan mereka dengan orang-orang yang beriman, dan melakukannya, kata beliau,
minat tashabbuh bihim, termasuk menyerupai mereka. Wa tashabbuh bihim manhiyun anhu ijma'an lil khabar. Dan menyerupai mereka dilarang oleh syariat ijma'an, berdasarkan ijma' ulama. Karena banyaknya dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Jadi ini bukan sesuatu yang kita boleh beda pendapat lagi. Kalau ulama masih beda pendapat, kemungkinan ada ruang bagi kita untuk beda pendapat. Tapi kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat di antara umat Islam. Karena ancamannya sangat berat, jamaah sekalian. Ancaman menyelisihi ijma' ulama itu sangat berat. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir menerangkan makna ayat ini, dia mengikuti selain yang disepakati ulama. Maka apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Itulah sebabnya kalau ulama sudah satu sepakat, kalau ulama sudah sepakat dalam satu hukum, maka itu pasti kebenaran. Beda halnya kalau ulama masih beda pendapat, mungkin ada satu yang benar, satunya lagi salah. Tapi kalau ulama sudah sepakat, maka itu sudah pasti benar, karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Inilah jemaah sekalian beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan ulama, bahkan ijma' ulama atas haramnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam ciri khas mereka. Sekali lagi, baik dalam urusan agama maupun adat kebiasaan. Sekarang contoh kasus jemaah sekalian. Bagaimana dengan yoga atau meditasi atau bertapa atau bersemedi? Baik untuk tujuan kesehatan atau tujuan untuk menenangkan diri atau untuk tujuan yang lainnya. Maka di sini saya akan ringkaskan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yoga itu ada 3 macam. Dan kita punya catatan juga insya Allah terhadap fatwa ini. Yang pertama, yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain. Hukum melakukannya bagi orang Islam adalah haram. Ini fatwa MUI nomor 1 dari sebuah PDF halaman 5. Dari 3 jenis yoga, nomor 1 dalam fatwa MUI ditegaskan hukumnya haram. Yang kedua, yoga yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain, hukumnya juga haram. Sebagai langkah preventif, dalam kurung sat al-dzari'ah, menutup pintu kepada keburukan. Ini teks fatwa MUI. Yang pertama dan kedua haram. Yang ketiga, yoga yang murni olahraga pernafasan untuk kepentingan kesehatan. Artinya nggak ada kaitan dengan unsur-unsur apapun dari agama selain Islam. Maka hukumnya mubah, dalam kurung boleh. Inilah fatwa MUI. Dari 3 jenis yoga, yang pertama dan kedua haram, yang kedua boleh. Tapi jemaah sekalian, yang ketiga ini ada sedikit catatan dari kami.
kalau kita kembali kepada kaidah tasyabbuh yang telah kita bahas, maka yang ketiga ini juga haram. Kenapa? Meskipun tujuannya baik untuk kesehatan, tapi itu ciri khas yang berasal dari agama lain. Dan sampai saat ini semua referensi yang saya baca, yoga itu dari satu agama atau dari dua agama yang sejenis, Hindu dan Buddha. Itu seperti para peneliti sepakat. Asal daripada yoga itu dari Hindu dan Buddha, atau dari Hindu saja. Maka kalau kita kembali kepada kaidah tasyabbuh yang kita bahas, meskipun untuk tujuan kesehatan, jika itu merupakan ciri khas mereka, apalagi jelas-jelas berasal dari agama mereka, maka ini hukumnya haram. Kenapa? Mengandung tasyabbuh. Dan ketika menyebutkan dalil-dalil, fatwa MUI juga menyebutkan dalil yang telah kita sebutkan. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Ini alasan yang pertama. Kita katakan untuk kehati-hatian. Yang ketiga, tetap kita sebut haram. Kenapa? Itu masih masuk pada kategori tasyabbuh. Yang kedua, alasan dalam fatwa MUI mengharamkan jenis yoga yang kedua adalah untuk langkah preventif. Langkah preventif ini juga perlu diterapkan pada yoga yang ketiga, sama saja. Apa bedanya? Untuk mencegah supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, harus kita buat langkah preventif. Saddun lidzari'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Wala taqrabul fawahish, jangan kamu mendekati perbuatan dosa. Maka meskipun mungkin hukum asalnya boleh, tapi dia bisa mengantarkan kepada dosa, menjadi tidak boleh. Jadi alasan yang disebutkan dalam fatwa MUI untuk mengharamkan jenis yoga yang kedua, ini juga pantas diterapkan pada yang ketiga, yaitu sebagai langkah preventif. Yang ketiga, jemaah sekalian, mengapa kita lebih mengatakan jenis yoga yang ketiga itu juga haram? Karena kebanyakan orang itu mungkin tidak bisa membedakan. Kalau kita mengatakan ini ada yoga yang boleh, ini yang tidak boleh, kebanyakan orang yang tidak belajar ilmu agama, dia nggak akan bisa membedakan mana yoga yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau seandainya kita katakan ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, maka kita tutup pintu ini rapat-rapat, itu lebih selamat. Jadi ini sedikit catatan terhadap fatwa MUI. Dan subhanallah, sudah ada sebuah cerita seorang ustadz bahkan di Malang. Tadinya sakit-sakitan, kemudian ikut meditasi, ikut bertapa, ikut yoga. Akhirnya murtad. Ustadz loh. Petugas KUA lagi katanya. Ini bagaimana lagi dengan orang awam? Kalau ustadz saja masih dikhawatirkan bisa murtad, bagaimana lagi dengan orang awam? Dan adanya orang yang murtad, itu adalah pembenaran ayat yang kita bahas tadi. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa di antara kalian bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Juga pembenaran terhadap hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Lagi pula jemaah sekalian, Islam, kalau kita ingin ketenangan, telah menganugerahkan kepada kita, Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kita yang lebih baik dan lebih indah daripada itu semuanya, yaitu beriman dan beramal saleh. Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan solat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir itu jamaah sekalian maknanya luas, mencakup pengamalan terhadap seluruh ajaran agama. Kalau kita benar-benar mengamalkan ajaran agama ini, niscaya kita akan menggapai ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ini sudah jauh lebih baik daripada yang berasal dari luar Islam. Sedangkan jemaah sekalian, yang terjadi pada orang di luar Islam, ketika dia melakukan ritual agama-agama mereka, kemudian dia merasakan ketenangan, itu hanyalah ketenangan yang semu. Itu hanyalah karena setan tidak lagi mengganggu dia. Kenapa? Karena yang dia lakukan salah, sehingga setan nggak perlu mengganggu. Jadi jemaah sekalian, kalau kita sholat, terkadang kekhusyukan kita terganggu, itu karena setan mengganggu kita. Kenapa? Sholat kita amalan yang benar, sementara yang beribadah kepada selain Allah, itu amalan yang salah. Buat apa setan mengganggu? Jadi dia merasa seakan-akan dia tenang, padahal hanya karena setan tidak ganggu. Waktu sudah habis, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.